Hijrah ke Mesir. Untuk menghindari fitnah semakin meluas dan ancaman Herodes, Yusuf An-Najjar membawa Maryam dan Isa ke Mesir, menempat di kampung Kinanah di rumah Dahkon, atau biasa disebut kepala distrik, yang menyediakan rumahnya sebagai balai untuk berlindung orang-orang fakir. Semenjak kanak-kanak, Isa telah memperlihatkan keanehan dengan mengeluarkan irhas, keajaiban pra-kenabian. Ia bisa membangkitkan orang mati, menyampaikan sesuatu yang tersembunyi, dan keanehan yang lain. Mungkin karena semenjak lahir, ia didampingi Jibril atau Roh Kudus. Pernah suatu ketika, penghuni balai dikejutkan dengan adanya pencuri yang menyatroni rumah Dahkon. Maryam resah, sebab semua penghuni balai turut dicurigai. Isa yang melihat ibunya susah berkata, "Apakah engkau ingin aku tunjukkan orang yang mencuri hartanya?" "Ya," jawab Maryam. Hartanya dicuri oleh seorang buta dan seorang lumpuh. Keduanya sepakat untuk mencuri. Si buta menggendong si lumpuh, lalu si lumpuh menunjukkan jalan dan mengambil harta Dahkon. Si buta dan si lumpuh segera ditangkap dan diadili. "Gendonglah si lumpuh," hakim memerintah si buta. Si buta pura-pura tidak mampu. Isa menyahut, "Bagaimana bisa engkau menggendongnya di waktu kemarin ketika kalian berdua mencuri?" Karena merasa terpojokkan, keduanya mengaku dan mengembalikan harta yang mereka curi. Pernah juga di lain waktu, Isa bermain dengan anak kecil sebayanya. Tiba-tiba ada seseorang yang menerjang seorang anak, sampai anak itu mati bersimbah darah. Anak itu disungkurkan di depan Isa. Isa dituduh membunuh dan dilaporkan pada hakim. "Aku tidak membunuhnya," sergah Isa. Hakim tidak percaya dan hendak memukul Isa. "Datangkan anak yang mati kemarin, aku akan menanyai," spontan Isa berteriak. Mereka heran, lalu mayat si anak didatangkan. Isa berdoa, si anak bangkit dan menunjukkan orang yang membunuhnya. Konon juga, Maryam pernah menyerahkan Isa pada seorang tukang wenter, agar ia mengajar Isa. Suatu hari, si tukang wenter hendak keluar, sedangkan pesanan wenter menumpuk. Ia memerintah Isa, "Baju-baju ini harus diwenter dengan warna berbeda. Dan aku telah menandai masing-masingnya dengan benang. Wenterlah sesuai warnanya sampai aku datang," pesannya. Setelah si tukang wenter pergi, Isa segera mengambil baju-baju itu. Ia masukkan semuanya dalam satu puyung besar. Tidak beberapa lama kemudian, tukang wenter telah kembali. Ia terperanjat. "Kau telah merusakkan baju-baju itu dan membuat pemiliknya marah." "Jangan tergesa-gesa. Lihatlah dulu," jawab Isa. Si tukang wenter memeriksa. Ternyata baju-baju dalam satu buyung itu telah diwarnai sesuai pesanan. Ia mafhum bahwa ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.